Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024. Perkenalkan dosen pengampu peer teaching yakni Dr. Mujahid Damopoli MPD, dan guru pamong adalah Bapak Solehan MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak Guru. Alhamdulillah baik. Pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu. Kira-kira di antara kalian siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Baiklah. Untuk supaya kita lebih semangat lagi, marilah kita sama-sama tepuk semangat dulu supaya semangat pembelajaran kita pada hari ini akan lebih nampak. Caranya kita tepuk tangan 3 kali, tepuk semangat. Ding 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 ding. Dang dang dang. Deng deng deng. Kemudian tepuk tangan lagi. Semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Kira-kira bisa ya? Ya, Sama-sama ya. bisa. 1, 2, 3. Semangat. Dang dang. Dandang. 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 Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang dang dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Baik, terima kasih. Kemudian untuk supaya pembelajaran kita pada hari ini supaya mari kita sama-sama lanjutkan dengan berdoa belajar dulu. Kita sama-sama berdoa belajar. Saya minta kepada adik Isma untuk memimpin doa belajar. Silakan adik Isma untuk bisa dapat memimpin doa pada hari ini. Baik Pak Guru, terima kasih. Doa belajar saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih adik Isma yang sudah dapat berdoa pada hari ini. Kemudian marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk supaya kita menanamkan kepada kita untuk supaya kita semangat kebangsaan kita itu akan tertanam di dalam diri kita. Baiklah, saya minta kepada adik Marga untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Silakan adik Marga untuk bisa dapat memimpin. Ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat amatmu sentosa, pribadi bangsa satu. Ayo
maju, maju, ayo. Ayo maju, maju. Maju. Baiklah, terima kasih Bu Adik Marga karena sudah dapat memimpin lagu pada pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta izin sebentar untuk menampilkan pembelajaran kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Baiklah, materi kita pada hari ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita perlu ketahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama melalui PBL dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik dapat meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesudah menjadi Rasul dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran problem-based learning dan media visual, peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesudah menjadi Rasul. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis hikmah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi saya akan tanyakan kepada adik-adik, kira-kira sudah ada yang mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW sejak diangkat Pak menjadi Rasul? Guru. Baiklah, untuk mengetahui kisah tersebut, mari kita dengarkan kisah Nabi Muhammad SAW pada saat waktu diangkat menjadi Rasul. Saya minta kepada adik-adik agar supaya dapat mendengarkan materi ini dengan sebaik-baiknya agar supaya sebentar nanti pada saat kita akan mengerjakan tugas, kita bisa dapat melaksanakannya dengan baik. Baiklah adik-adik, kita akan dengarkan materi kita pada hari ini. Anak, tahukah kalian kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Baiklah, ketika pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, beliau berdiam diri di Gua Hira, memperoleh mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut? Baiklah, kita akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah,
yang mengajarkan manusia dengan perantaraan alam, mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang kedua. Setelah malaikat Jibril alaihissalam berlalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampak takut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bingung atas kejadian yang menimpa dirinya. Kemudian beliau keluar dari gua Hira dan menyusuri sela-sela gunung. Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada yang menemukan. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan jantung yang berdebar-debar. Ia meminta pada istrinya untuk menyelimuti tubuhnya yang sedang menggigil penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu, turunlah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan tinggalkanlah perbuatan keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya wahyu kedua melalui perantaraan malaikat Jibril. Quran Surat Al-Mudaththir adalah merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah awal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk berdakwah tentang Islam dan ajarannya. Tahukah kalian kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan isyarat kerasulan beliau. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu kepada manusia melalui dakwah Nabi. Berdakwah dengan dua cara, yaitu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Mengapa Nabi Muhammad pertamanya mengadakan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena hal ini belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan ajaran Islam penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya. Beliau tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Tentu juga tidak mudah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah kepada orang-orang yang terdekatnya secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama diajak adalah istrinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama masuk Islam, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya, yaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan,
Tidak kelihatan. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah. Halo, assalamualaikum. Baiklah adik-adik, itulah materi kita pada hari ini. Bisa adik-adik paham dengan tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Kira-kira paham ya? Belum, Pak Guru. Paham sedikit Pak Guru. Nilai-nilai apa kira-kira yang terdapat dalam kisah Nabi Muhammad SAW tadi yang sudah diceritakan? Kira-kira siapa yang tahu? Coba di antara kalian siapa yang tahu tentang nilai-nilai keteladanan dari kisah Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul? Kejujuran. Terima kasih Bu Ibu Hasmin yang telah menjawab. Kira-kira di antara yang lain selain Ibu Hasmin siapa lagi yang Tablik Pak Guru. bagus, Menyampaikan. menyampaikan, berani menyampaikan. Kira-kira masih ada lagi yang lain? Amanah. Ya, Amanah Pak. amanah, bagus. Baiklah, untuk sebelum kita Pak Guru berikan tugas, terlebih dahulu Pak Guru akan bagi kelompok untuk bisa dapat menyelesaikan tugas diskusi pada kesempatan hari ini. Karena kita berjumlah 9 orang, baiklah untuk kelompok pertama saya minta kepada Ibu Jamilah untuk sebagai ketua pada kelompok pertama, sedangkan yang kedua Ibu Marga, kemudian yang ketiga kepada adik Salim supaya bisa dapat menjadi ketua pada kelompoknya. Baiklah, saya akan tampilkan untuk menyelesaikan soal ini diusahakan di minimal 10 menit bisa dapat diselesaikan. Saya akan tampilkan soal yang akan disampaikan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini adalah soalnya. Mana soalnya Pak Guru? Bisa dilihat ya? Belum ada. Belum kelihatan Pak Guru soalnya. Belum. Belum. Tunggu sebentar ya. Ya Pak Guru. Bisa dilihat ini. Untuk kelompok pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam dan seperti dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang terdekatnya dan terbuka setelah menerima perintah. Dan Allah bisa dibaca ini ya. Bisa Pak Guru. Kemudian untuk kelompok 2, tugasnya ini. Perjuangan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul mengajarkan banyak hikmah dalam kehidupan kalian. Pernahkah kalian menghadapi situasi sulit ketika ingin melakukan hal baik, tapi mendapat penolakan atau tantangan? Pertanyaannya, hikmah apa dari perjuangan kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa kamu terapkan dalam situasi tersebut dan bagaimana caranya mengatasi? Jelaskan dengan alasan yang logis dan konkret. Kemudian pertanyaan untuk kelompok 3. Bacalah dan pahami soal berikut. Fahmi adalah seorang anak yang tinggal di sebuah komplek perumahan. Ia dikenal ramah
rajin membantu tetangga dan sering mengingatkan teman-temannya untuk sholat. Suatu hari, Fahmi memutuskan untuk membersihkan taman bermain di kompleks yang penuh sampah. Ia melakukannya dengan sendirian, dengan membawa kantong sampah dan sapu, sementara membersihkan. Beberapa teman lainnya yang biasa bermain di taman memulai mengejeknya. Mereka mengatakan, ngapain capek-capek? Itu kan tugas tukang kebun. Bahkan ada yang melemparinya dengan kertas bekas sebagai lelucon. Fahmi merasa sedih dan hampir menyerah. Namun ia teringat pada kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah mengalami perlakuan buruk dari kaumnya saat berdakwah. Fahmi pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan sambil berdoa agar teman-temannya menyadari perbuatannya. Pertanyaannya, tulislah 2 contoh nilai keteladanan Fahmi yang dikaitkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW sesudah menjadi Rasul. Jadi itu silakan adik-adik dari kelompok 1 bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan kelompok 1 kalau ada jawaban. Soalnya mana Pak Kelompok 1 Guru? Belum jelas tadi. ini nomor 1. Mana? Sudah selesai ya. Jadi barangkali sudah selesai. Pak Guru akan kumpulkan dan silakan untuk kelompok 1 bisa dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Silakan kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan. Silakan dapat mempresentasikan kelompok 1 ya. Bisa ya kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 bisa dapat. Ya, Ya, silakan terima kelompok kasih 1. waktunya Pak Guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan tentang jelaskan pilihan kalian dengan mengacu pada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan alasannya mengapa strategi tersebut relevan dan dalam Dengan situasi situasi. dengan situasi Dengan situasi kalian, sekarang. dengan situasi Anda. Jawabannya Jawabannya ialah pertama kemungkinan menggunakan dakwah Nabi Muhammad SAW itu menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena pada saat itu banyak kaum kafir Quraisy yang tidak menyukai hal tersebut. Untuk yang kedua adalah pentingnya hubungan komunikasi antar pribadi. Dakwah yang dimulai dari individu terdekat lebih efektif karena mereka lebih mungkin menerima pesan dengan hati terbuka seperti yang terjadi pada sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Contohnya istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain-lainnya. Terima kasih Pak Guru. terima kasih. Baik. Alhamdulillah
untuk kelompok 1 sudah bisa dapat menjawab. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Jadi silakan untuk kelompok 2 bisa dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 2 bisa dapat menjawab hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Hikmah apa dari perjuangan kisah Nabi Muhammad yang bisa diterapkan dalam situasi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Apa dari perjuangan keseniannya? Aktif tadi Jadi, Kita balik. silakan aktifkan dulu mikrofonnya. Di mikrofonnya tidak aktif untuk kelompok 2. Siapa yang bisa? Ibu Marga ya. Kelompok 2 siapa yang bisa dapat menjawab, mungkin di antara kelompok biarpun bukan ketua, mungkin ada anggotanya. Silakan. Pak Guru, saya Pak Guru. Ya, silakan. Terima kasih Pak Adi Supran untuk bisa dapat menjawab. Silakan. Ya, hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita hadapi dengan kesabaran. Kemudian dengan cara kita menghadapi secara ikhlas. Ya, cuma singkat itu saya punya jawaban Pak Guru. Baik, terima kasih. Terima kasih Adik Supran. Kira-kira barangkali masih ada di antara teman-teman yang bisa dapat menambahkan. Jadi sudah bagus ya jawabannya, tapi mungkin agak sedikit masih kurang lengkap, bisa ditambahkan sama teman. Atau langkah-langkah konkret yang bisa. Sudah tidak ada ya, baiklah. Kita akan pindah ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk bisa dapat mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan kelompok 3. Ada kelompok 3 ya? Biar bukan nanti ketua, usahakan biar supaya ada kekompakan di antara kelompok tersebut. Siapa kira-kira kelompok 3 yang bisa dapat menjawab sedikit saja? Bisa diulangi Pak Guru. Ya, silakan. Tulislah 2 contoh nilai keteladanan Fahmi yang dikaitkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Yang pertama yaitu adalah apa ya? Nilai-nilai kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi ejekan dan hinaan. Ya, bagus. Yang kedua, Yang kedua, mengutamakan kebaikan dan Mendoakan orang lain. mendoakan orang lain. baik. Terima kasih untuk kelompok 3 bisa dapat menjawab. Untuk semua juga terima kasih. Barangkali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita rangkum dulu sebelum kita tutup. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Kegigihan dan kesungguhannya dalam menjalankan tugas dakwah wajib kita teladani. Ejekan hinaan, bahkan perlakuan kasar kaum Quraisy tidak membuat putus asa. Semangat dakwah terus berkobar di sanubarinya dan Islam sampai pada kejayaannya.
halnya dengan kita dalam belajar, mau sukses harus rajin, gigih, dan sungguh-sungguh jangan pernah berputus asa. Doa dan niat adalah hal yang utama. Jadi, baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.